Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Eh, Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, eh, Sabtu malam Ahad ba'da maghrib, kita kembali melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, yaitu perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekiranya ada 1 bulan yang lalu atau lebih gitu. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kejadian pada pertempuran Badar, namun kemudian kita baru membahas kejadian-kejadian yang ada di awal pertempuran, tepatnya apa yang terjadi di malam sebelum terjadinya pertempuran, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan bagi kaum muslimin hingga kemudian kaum muslimin tidur pada malam hari itu dengan nyenyak. Allah turunkan hujan hingga kemudian sejuk bagi mereka dan tanah-tanah yang jadi pijakan kaum muslimin itu menjadi padat. Sebaliknya kemudian di pihak kaum musyrikin pada saat itu hujan juga turun, namun kemudian hujan menjadikan tanah yang menjadi pijakan mereka itu menjadi becek. Dan di antara mereka juga terjadi perselisihan tentang kembali atau tidak kembali. Sebagaimana sebelumnya kemarin sudah kita bahas, Qabilah Bani Zuhrah seluruhnya kemudian kembali karena tujuan dari datangnya mereka ke Badar adalah untuk melindungi harta dagang mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan, dan itu sudah selamat. Abu Sufyan sudah selamat dari kejaran dan kepungan kaum muslimin pada saat itu. Hingga kemudian tidak ada gunanya lagi mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju Badar. Namun kemudian Abu Jahal bersikeras untuk kemudian maju ke medan pertempuran untuk membinasakan, saking kemudian getolnya Abu Jahal pada saat itu untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Namun kemudian ternyata Abu Jahal hanya mengantarkan nyawanya ke tempat tersebut. Nah, terjadi pula pada malam itu, kita review kembali kisah kemarin. Pada malam hari itu terjadi kembali perselisihan antar mereka untuk pulang dan tidak pulang. Singkatnya yaitu Hakim ibn Hizam yang nanti akan masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakim ibn Hizam menyampaikan unek-uneknya itu kepada Utbah ibn Rabi'ah, dan Utbah ibn Rabi'ah adalah salah satu tokoh yang dituruti kata-katanya, dipatuhi kata-katanya oleh kaumnya. Mengatakan kepada Utbah bin Rabi'ah agar kemudian kembali, dan Utbah bin Rabi'ah sepakat dengan usulan yang diberikan oleh Hakim ibn Hizam pada saat itu. Namun kemudian Utbah bin Rabi'ah diejek oleh Abu Jahal, hingga kemudian Utbah bin Rabi'ah gengsi karena diejek oleh Abu Jahal, diejek dengan kata-kata pengecut. Jadi ungkapan yang diberikan oleh Abu Jahal yaitu intafakha sahruhu. Jadi dadanya itu penuh dengan penuh dengan udara. Maksudnya penuh dengan udara, sesak, saking takutnya itu nafasnya itu sesak. Marahlah kemudian Utbah, saya'lamu musaffiru istahu man intafakha sahruhu ana am huwa. Akan mengetahui musaffiru istahu. Ini kata-katanya agak sedikit kasar. Musaffiru istahu itu dari kata-kata, ada 2 pemaknaan oleh para ahli lughah. Musaffir itu diambil dari kata sufrah. Sufrah itu kuning. Kuning itu yang dimaksudkan adalah minyak za'faron, dan minyak za'faron itu adalah minyak yang diambil dari bunga saffron itu untuk obat. Jadi ini adalah hinaan. Istun itu
mohon maaf, maknanya adalah pantat. Jadi mengolesi pantatnya itu dengan apa? Dengan minyak za'faran yang warna kuning. Karena kemudian ada aib dan penyakit di pantatnya. Dan itu dihinakan oleh Utbah kepada Abu Jahal. Ini makna pertama. Makna yang kedua, musafir itu terambil dari kata sofir. Sofir itu siulan. Artinya yang pantatnya itu bersiul. Apa? Tukang kentut. Artinya saking takutnya itu dikatakan apa? Pantatnya itu sampai terkentut-kentut. Nah, ini ejekan balasan Utbah bin Rabi'ah kepada Abu Jahal. Nah, kata Utbah bin Rabi'ah, ini orang yang musafir yang bersiul pantatnya ini akan mengetahui siapa nanti yang pengecut. Artinya yang dadanya itu sesak karena takut, saya atau dia. Oleh karena itu nanti akan kita lihat pada episode ini, insya Allah bisa kita bahas pada malam hari ini ketika Mubarozah yang tampil untuk perang tanding 1 lawan 1 adalah Utbah bin Rabi'ah. Karena dia masih terbakar api gengsi ketika dihina sama siapa? Sama Abu Jahal. Maka kita mulai pembahasan malam hari ini, yaitu yang berkenaan dengan apa yang terjadi di hari ketika pertempuran Badar itu terjadi. Jadi awal mula kejadian adalah saling bertemunya dua pasukan. Artinya dua pasukan ini sudah saling lihat. Sebelumnya kemarin pada malam hari itu masih membaca dan samar-samar gitu kan. Mereka sudah memasuki lembah Badar dan kemudian perkemahannya itu sudah bisa dilihat dari masing-masing tempat. Walamma tala'al musyrikun di Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan walamma tala'al musyrikun, ketika orang-orang musyrik itu sudah muncul dari balik gunung dan kemudian menempati tempat mereka, masuk ke dalam lembah Badar itu, watara al-jam'an, dan dua kubu ini saling berhadap-hadapan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau berdoa kepada Allah azza wajal, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha. Ya Allah, ini orang-orang Quraisy itu. Mereka telah datang dengan kesombongan dan keangkuhan dan kebanggaan mereka. Mereka membanggakan diri mereka. Tuhaddika, dalam keadaan menentang engkau, wa tukadzibu rasulak, dan kemudian mendustakan utusan engkau. Allahumma fanasraka alladhi wa'adtani. Ya Allah, aku memohon pertolongan engkau yang engkau telah janjikan kepada diriku. Allahumma ahinhumul ghadah. Ya Allah, ahinhum, hancurkan mereka, binasakan mereka. Kata-kata ahana yuhinu itu terambil dari kata hin, yaitu waktu, yaitu sampaikanlah mereka pada waktu kebinasaan mereka. Kapan? Al-ghadah, pagi ini. Ini yang diminta oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu kemudian Rasulullah juga mengatakan ketika beliau melihat Utbah ibn Rabi'ah, dia berada di tengah-tengah kaumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in yakun fi ahadin minal qaumi khairun fa inda sahibi al-jamalil ahmar. Andai kata ada kebaikan pada seseorang di antara mereka, maka kebaikan itu adalah ada pada orang yang sedang menunggangi unta merah. Pada saat itu Utbah bin Rabi'ah sedang menunggangi unta merah. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ada kebaikan pada diri Utbah bin Rabi'ah? In yuti'uhu yurshidu, yaitu andai kata kaumnya itu mentaati Utbah bin Rabi'ah, tentunya mereka akan mendapatkan irsyad atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya Utbah bin Rabi'ah tadi pada episode sebelumnya, yaitu pada malam harinya, kan hendak mengajak kaumnya untuk kembali, yaitu nggak usah dilanjutkan pertempuran ini karena sudah tidak ada gunanya, dan kemudian mereka menghadapi orang-orang yang sudah berani mati gitu loh, malah mencari kematian. Ini meskipun jumlahnya sedikit tapi mereka punya semangat tempur yang kuat. Nah, maka kemudian Utbah bin Rabi'ah hendak menyampaikan itu, dan kalau disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah, kaumnya akan taat kepada dia gitu. Tapi itu tidak dilakukan gara-gara apa tadi? Gara-gara hinaan yang diberikan oleh Abu Jahal.
Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dua kubu ini saling bertemu. Setelah kemudian Rasulullah mengucapkan kalimat ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengomentari siapa? Utbah bin Rabi'ah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian merapikan shaf, meluruskan shaf. Ini ada pelajaran disiplin dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Toh kalau mau bertempur kan tinggal pukul-pukulan, antem-anteman gitu. Tapi kemudian pertempuran ini juga perlu persiapan hingga kemudian Rasulullah meratakan barisan. Wa adala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufufal muslimin. Barisan itu kemudian diratakan. Ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan barisan kaum muslimin, ada satu orang yang bernama Sawat ibnu Ghaziyah. Dalam riwayat lain nama beliau Sawat ibn Amr. Sawat ibn Ghaziyah ini salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berada ke depan sedikit, tidak ikut masuk di dalam barisan gitu. Artinya mustansilan minas shaf, dia keluar dari shaf. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fata'ana fi batnihi bil qadahi. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Rasulullah memukulnya dengan gelas. Ada gelas yang dibawa oleh Nabi SAW, dipukulkan kepada siapa? Sawat ibn Ghaziyah ini. Tek. Namun kemudian dalam riwayat lain disebutkan benda yang digunakan oleh Rasulullah adalah tongkat kayu kecil. Tek. Didorong itu untuk masuk. Faqala istaqim ya Sawat. Istawi ya Sawat. Masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam shaf, ratakan shaf kamu. Namun kemudian Sawat ketika kemudian didorong oleh Nabi SAW dengan benda yang ada di tangannya itu mengatakan, auja'tani, wahai Rasulullah, engkau membuat aku sakit. Fa'aqidni, maka aku mau nuntut qisasnya, balasnya kepada engkau. Nah ini sebagian riwayat mengatakan sahabat-sahabat yang lain itu ketika melihat Sawat kayak gini menegur Sawat, ini Rasulullah, kamu kok berani kayak gini sama Rasulullah? Namun kemudian Sawat melakukan ini ada satu tujuan yang dia ingin capai gitu. Yaitu apa? Maka persis seperti yang diharapkan oleh Sawat. Ketika Sawat mengatakan, aku minta balasannya dari engkau wahai Rasulullah, aku mau membalas, engkau menyakitiku ini. Maka Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang diutus Allah untuk memberikan tuntunan kepada umat, tidak untuk menyakiti umat, tentunya kemudian Rasulullah mengabulkan keinginan Sawat hingga kemudian beliau membuka pakaiannya dan kemudian silahkan kalau kamu mau memukul perutku, kata dengan kode tersebut, isyarat tersebut Rasulullah memberikan kepada Sawat. Maka yang dilakukan Sawat apa? Sawat langsung memeluk Nabi SAW dan mencium perutnya Nabi SAW. Faqala ma hamalaka ala hadha ya Sawat. Wahai Sawat, kenapa kok engkau melakukan ini? Kata Rasulullah SAW. Qala ya Rasulullah qad hadara ma tara. Wahai Rasulullah, engkau sudah melihat apa yang akan terjadi hari ini. Artinya si Sawat ini mengatakan, saya nggak tahu hari ini masih bisa hidup atau kemudian tidak. Maka keinginanku terakhir, kalau memang ini hari terakhirku aku hidup, apa? Fa'aradtu an yakuna akhiral ahdi bika. Aku ingin terakhir kali yang terjadi antara diriku dengan engkau ya Rasulullah, apa? An yamassa jildi jilduka, bertemunya kulitku dengan kulit engkau. Ini menunjukkan kecintaannya Sawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin kemudian bersentuhan kulit dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perkara ini para ulama menyebutkan bahwasanya hal yang demikian ini adalah bentuk tabarruk, yaitu mengambil memohon barokah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyentuhkan dirinya dengan kulitnya Nabi, karena kulitnya Nabi itu ada barokah, dan ini banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, di antaranya Ummu Sulaim bertabaruk dengan Nabi SAW, yaitu dengan mengambil air keringatnya Nabi SAW,
Kemudian Nabi SAW pernah memerintahkan sahabat yang memandikan putrinya ketika putrinya wafat untuk meletakkan pakaiannya Nabi menyentuh kulitnya yang pertama, baru kemudian dikafani dengan kafan yang lain. Ini adalah bentuk tabaruk kepada Nabi SAW yang dilakukan oleh para sahabat. Namun ini adalah kekhususan untuk Nabi SAW yang mana tidak berlaku bagi selain Nabi. Tidak berlaku bagi selain Nabi. Jadi tidak diperkenankan untuk bertabaruk kepada selain Nabi SAW, karena ini adalah kekhususan Nabi SAW. Nah, setelah itu kemudian yang dilakukan oleh Nabi ketika melihat alasan yang disampaikan oleh Sawat apa? Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khair. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mendoakan Sawat ini dengan kebaikan. Walamma tamma ta'dilus sufuf asdara awamirahu ila jaishihi. Ketika sudah selesai sempurna pelurusan saf ini, barisan pasukannya, maka Rasulullah SAW memberikan aba-aba perintah kepada pasukannya. Untuk apa? Bi alla yabda'u al-qital hatta yatalaqaw minhul awamir al-akhirah. Jadi jangan sampai ada yang memulai pertempuran sebelum ada perintah terakhir, kata Nabi. Thumma adla ilaihim bitaujihin khasin fi amril harbi faqala idza akthabukum yani iqtarabu minkum farmuhum. Jadi nanti kata Nabi, kalau mereka mendekat, lempar dengan panah dulu. Farmuhum. Jadi hujani mereka dengan panah. Wastabaqu nablakum wala taslu suyufakum. Jangan kalian hunuskan pedang kalian dulu kalau mereka mulai mendekat. Hatta yaghshaukum, sampai kalau mereka itu nanti meliputi kalian, menutupi kalian, baru kemudian kalian keluarkan keluarkan pedang kalian. Ini perintah Nabi SAW, dan ini alhamdulillah ditaati oleh para sahabat. Karena Rasulullah SAW nanti akan memberikan perintah terakhir untuk habis-habisan perang itu ketika sudah semangat tempur dari orang-orang musyrik ini sudah mulai melemah, itu baru nanti Rasulullah perintahkan untuk tempur habis-habisan. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan malaikat untuk sebagai bala bantuan kepada kaum muslimin. Ammal musyrikun, yang terjadi pada orang-orang musyrik sebelum pertempuran itu apa? Sebagaimana Nabi SAW tadi juga berdoa, ini Abu Jahal juga berdoa. Jadi sejahal-jahalnya Abu Jahal berdoa. Allahumma aqta'una lirrahim. Ya Allah, ini orang ini, yaitu menyindir Rasulullah, isyarat kepada Rasulullah pada saat ini. Orang ini adalah orang yang menyebabkan hubungan rahim kita, kasih sayang kita, orang-orang Arab ini terputus. Orang-orang Quraisy ini terputus satu sama lain. Dia membuat masyarakat Mekah itu terpecah menjadi dua. Yang ikut agama nenek moyang dan yang ikut ajaran barunya dia. Ini tuduhannya siapa? Tuduhannya Abu Jahal. Hari ini kan dakwah tauhid, dakwah sunnah dituduh pecah belah. Persis kemudian seperti yang dituduhkan Abu Jahal kepada Nabi SAW. Dakwah yang memperingatkan kepada kesyirikan, dakwah yang memperingatkan kepada kebid'ahan untuk kemudian kembali kepada jalannya Nabi SAW, dikatakan sebagai dakwah yang pemecah belah. Rasulullah SAW juga dituduh demikian oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Aqta'una lirrahim wa atana bima la na'rif. Ini orang ini membawa sesuatu yang kami belum ketahui sebelumnya. Karena mereka hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka gitu. Jadi menganggap kemudian apa yang dibawa oleh Nabi ini adalah ajaran baru. Padahal ini ajaran yang paling awal. Para Nabi sebelumnya sudah mengajarkan untuk hanya menyembah Allah dan tinggalkan sesembahan selain Allah. Maka apa permintaannya Abu Jahal? Fa'ahinhu al-ghadah. Maka pagi ini ya Allah binasahkanlah. Sebagaimana tadi permintaannya Nabi untuk binasahkan orang-orang Quraisy
yang menentang Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Jahal juga minta kepada Allah untuk binasahkan. Tapi kemudian ada doanya Abu Jahal yang dikabulkan sama Allah di sini. Gimana? Allahumma ayyuna kana ahabba ilaika wa arda indaka fansurhu al-yaum. Ya Allah, di antara kita berdua ini, itu siapa? Kubu saya dan kubu dia gitu kan. Kubunya Muhammad, yang paling engkau cintai itu yang mana? Tolonglah dia dalam pertempuran hari ini. Yang paling engkau ridhoi itu mana? Kami kah? Orang-orang Quraisy yang mengikuti ajaran nenek moyang ini, ataukah Nabi Muhammad ini gitu kan, yang membawa ajarannya ini yang lebih engkau cintai? Kalau memang itu siapa di antara kita berdua yang lebih engkau cintai, berikanlah dia kemenangan. Maka kemudian Allah turunkan apa? Surah Al-Anfal ayat 19. Qala Allah Ta'ala in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau kalian minta kemenangan, akan datang kepada kalian kemenangan. Tapi bukan untuk kalian. Untuk siapa? Untuk yang lebih dicintai oleh Allah. Siapa? Kaum muslimin. Terkabul doanya siapa? Doanya Abu Jahal. Abu Jahal mintanya kayak gitu. Siapa yang paling engkau ridhoi, tolonglah dia. Maka Allah tegaskan, faqad ja'akumul fath. Datang fathah itu, datang kemenangan itu, datang pertolongan itu. Tapi bukan untuk kalian. Karena kalian gak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah adalah agama tauhid ini. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian mau berhenti dari upaya yang kalian lakukan ini lebih baik bagi kalian. Fahuwa khairul lakum. Wa in ta'udu na'ud. Kalau kalian mau kembali lagi untuk menyerang, kita juga akan kembali. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kita juga akan kembali untuk melawan. Walan tughniya ankum fi'atukum, dan kalau kami sudah melawan gitu kan. Allah sudah memberikan perlawanan dan pertolongan bagi kaum muslimin untuk melawan kalian gitu kan. Lan tughniya ankum fi'atukum syai'a. Kelompok-kelompok kalian itu enggak akan bisa untuk membantu kalian barang sedikit pun, menolong kalian barang sedikit pun. Walau kathurat, meskipun jumlahnya itu banyak. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan ketahuilah Allah itu bersama dengan orang-orang mukmin. Nah, ini yang menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini di surah Al-Anfal ayat 19. Dan kaum muslimin sekalian, nanti kalau mau melihat cerita perang Badar ini di dalam Al-Qur'an, itu banyak Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu di dalam surah Al-Anfal. Jadi nanti mempelajari sirah ini, lihat nanti di Al-Qur'an, itu nanti akan nyambung sesuai dengan kronologi sirahnya ini, ayat apa yang kemudian turun berkenaan dengan peristiwa apa, sampai nanti insya Allah kalau kita sampai pada kaburnya iblis, itu juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Anfal. Baik. Kita lanjutkan pada fase selanjutnya, yaitu dimulainya pertempuran. Permulaan pertempuran tadi kan sudah saling berhadap-hadapan, masing-masing kemudian memanjatkan permintaan kepada Allah, maka sudah dimulailah pertempuran. Awal pertempuran dimulai ini sebenarnya ada satu orang yang sesumbar dari kalangan kaum musyrikin yang namanya itu Al-Aswad ibni Abdil Asad Al-Makhzumi, dari Bani Makhzum. Satu qabilah sama Abu Jahal. Itu dari Bani Makhzum. Wa kana rajulan syarisan sayyi'al khuluq. Ini orang yang sering menyelisihi dan kemudian akhlaknya itu emang buruk. Jadi dengan sesumbarnya itu dia mengatakan u'ahidullah. Aku berjanji kepada Allah gitu kan. La asyrabanna min haudihim aw la ahdimannahu aw la amutanna dunnahu. Akan aku lakukan, kata dia, demi Allah, aku akan minum air di telaganya mereka itu. Artinya mau menunjukkan keberaniannya, aku ini bisa sampai ke telaganya mereka gitu loh. Atau aku sikat mereka habis.
La ahdimannahum, binasahkan mereka. Au la amutanna dunnahu, atau aku mati sekalian. Saking sesumbarnya siapa? Si Aswad ibni Abdil Asad. Maka dia antarkan nyawanya itu sendiri, dia sendiri mau menunjukkan keberaniannya. Kata Nabi SAW tadi kan, kalau mereka mendekat, panahin gitu. Nah, namun karena yang mendekat ini hanya satu orang saja, si Aswad ibn Abdil Asad, maka dihadanglah oleh siapa? Paman Nabi, yaitu sahabat yang mulia Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dihadang oleh Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ketika bertemu, darabahu Hamzah, ditebas oleh Hamzah radhiyallahu an, fa'atanna qadamahu. Maka kemudian atonna itu dari kata-kata tonin. Tonin itu bunyi ngungnya lebah itu, itu tonin. Nah, yang dimaksudkan qadam ini kakinya itu aton, artinya dipatahkan itu sampai berbunyi. Plak. Saking kerasnya pukulannya siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib ini. Fa'atanna qadamahu binisfi saqihi, setengah kakinya itu kemudian penggal dengan pukulannya siapa? Pukulannya Hamzah ini. Wahwa dunal haud, dan itu dia tepat posisinya hendak sampai di telaga yang dia bersumpah mau minum di air itu. Fa'aqa'a ala dhahrihi, maka kemudian beliau itu jatuh tersungkur. Si Aswad tadi jatuh tersungkur dalam keadaan tertiarap. Tashkhaburi juluhu daman, yang mana kakinya itu mengalir deras darah akibat pukulan siapa? Pukulannya Hamzah ibn Abdul Muttalib tadi dengan pedangnya. Karena dia ingin menuntaskan janjinya, thumma haba ilal haud, dia merangkak kemudian dengan tangannya itu menuju telaga, hatta iqtahama fihi, sampai kemudian dia menembus masuk ke telaga tersebut. Ketika sudah sampai di telaga tersebut, dia mau menuntaskan janjinya untuk minum dari telaganya kaum muslimin yang ada di wilayahnya kaum muslimin, sebagaimana sudah kita ceritakan kemarin. Masing-masing itu punya telaga. Walakinna Hamzah sanna alaihi bidarbah. Ketika sudah mau melakukan janjinya itu, kedua kalinya Hamzah memukulkan lagi pedangnya. Sanna alaihi bidarbatin ukhra atat alaihi wa huwa dakhilal haud. Datang pukulan kedua kepadanya, sementara si siapa? Aswad ini sedang berada di dalam sudah berada di dalam telaganya ini tadi, dan mati di dalam telaga tersebut dengan pukulannya siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib tadi. Setelah ini terjadi gitu kan, barulah kemudian siapa? Hal ini membuat panas kaum musyrikin. Kejadian ini membuat orang-orang musyrik panas, akhirnya kemudian muncul ke depan. Siapa? Utbah bin Rabi'ah, yang tadi diolok sama Abu Jahal, nafasnya itu sesak. Datang Utbah bin Rabi'ah, dia bawa saudaranya yaitu Syaibah bin Rabi'ah, dan kemudian anaknya Walid ibnu Utbah, 3 orang. Minta mubarazah, perang tanding 1 lawan 1. Ini orang gentle kayak gini, 1 lawan 1. Dia mau menunjukkan kejentelannya itu, 1 lawan 1. Falamman fasalu minas saffi talabul mubarazah fakhraja ilaihim thalathatun min syababil ansar. Ketika mereka sudah minta mubarazah itu, 3 orang dari pemuda Ansor memenuhi permintaan mubarazahnya itu. Sini lawan aku. Ada pemuda Ansor 3 orang yang bernama Auf ibn al-Harith. Auf ibn al-Harith, nah ibunya namanya Afra, jadi sering disebut dengan Auf ibn Afra. Kemudian saudaranya Muawwidh ibn al-Harith juga, dan ibunya juga Afra, saudaranya Auf dan Muawwidh. Yang satu lagi adalah sahabat Nabi Abdullah ibn Rawahah. Nanti Abdullah ibn Rawahah ini yang syahid di Ghazwah Mu'tah, perang Mu'tah, nanti insyaallah episodenya akan kita bahas. Faqalu man antum, ini sombongnya siapa? 3 orang Quraisy yang pertama tadi, Utbah dan keluarganya ini tadi. Kalian siapa? Qalu rahtun minal ansar, kami adalah segolongan dari
Ansor, itu orang-orang dari Ansor. Qalu akfa akiram, kami minta yang sebanding mulia dengan kami. Kalian gak sebanding kemuliaannya gitu. Kenapa? Petani, kami pedagang lebih kaya gitu. Itu apa? Sesumbarnya siapa? Utbah dan keluarganya ini tadi. Malana bikum hajah, kami enggak perlu kalian. Wa innama nuridu bani ammina. Kami ingin anak dari paman-paman kami. Artinya yang punya hubungan darah dengan kami. Satu keturunan Quraisy. Faqal thumma nada munadihim. Ya Muhammad. Nah, di antara mereka kemudian berteriak kepada Nabi Muhammad. Akhrij ilaina akfa'ana min qaumina. Keluarkan yang sebanding dengan kami juga dari kaum kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah perintahkan, qum ya Ubaidah bin al-Harith, wahai Ubaidah bin al-Harith, bangkit. Wa qum ya Hamzah, Hamzah bangkit. Wa qum ya Ali, Ali bangkit. Suruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian 3 orang. Falamma qamu wa danau minhum, ketika sudah mendekati mereka, qalu man antum, siapa kalian? Padahal tahu ini apa Bani Ammina gitu kan. Satu. Tapi kemudian karena sesumbarnya itu sampai menanyakan lagi, siapa kalian? Fa akhbaruhum, maka kemudian diberitahu bahwasanya kami ini. Faqalu antum akfa'u kiram, ya kalian sebanding. Kalian memang dari kaum kami. Fabaraza Ubaidatu wa kana asannal qaum Utbah bin Rabi'ah. Ubaidah ibnul Harith berhadapan dengan Utbah ibn Rabi'ah. Dalam riwayat lain nanti ada perbedaan siapa yang lawan siapa. Namun dalam riwayat yang dibawakan oleh Muhammad ibnu Ishaq ini yang kemudian dibawakan oleh Syekh Shafi Rahman al-Mubarakfuri, Ubaidah ibn al-Harith berhadapan dengan Utbah ibn Rabi'ah, dan Ubaidah ini yang paling tua dari mereka. Jadi disuruh bangkit oleh Nabi, usianya itu dia udah tua, sudah berumur gitu kan. Artinya dari segi kekuatan mungkin agak lemah nanti di antara Hamzah ataupun kemudian Ali, karena Hamzah masih terbilang umurnya itu masih belum sampai tua, masih produktif, apalagi kemudian Ali bin Abi Thalib masih muda pada saat itu kan. Wa baraza Hamzah Syaibah, Hamzah berhadapan dengan saudaranya itu Syaibah ibn Rabi'ah. Wa baraza Aliyun al-Walid, ini yang sama-sama muda. Anaknya Utbah tadi berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi memang sebanding usianya. Fa amma Hamzah wa Aliyun falam yumhila qirnaihima an qatalahuma. Hamzah dengan Ali enggak kasih waktu lama. Falam yumhila, enggak mau melambat-lambati. Qirnaihima, lawannya mereka berdua itu enggak dikasih waktu lama, jedek mati. Ini apa? Bela diri yang efektif. Ini bukan bela diri nih, bela din, bela agama. Bela agama yang efektif itu sekali pukul jatuh mati. Jadi kalau mau belajar bela diri, belajar yang sekali pukul mati. Kalau kayak di film-film itu bohong itu. Pukul berkali-kali nggak mati-mati itu ngos-ngosan. Perang nggak selesai-selesai kalau kayak gitu. Ini seperti apa? Hamzah, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sekali pukul kemudian mati. Wa amma Ubaidah, adapun Ubaidah, fakhtalafa bainahu wa baina qirnaihi darbatan. Berselisih pukulannya dia dengan pukulannya siapa? Dengan pukulannya siapa? Utbah. Azan, kita break sebentar. Bismillah, kita lanjutkan sebentar. Tadi sampai pada peristiwa yaitu antara Ubaidah dengan Utbah, yaitu saling bertemu pukulan mereka hingga kemudian yang terjadi apa, mereka berdua saling melukai. Ketika kemudian mereka saling melukai, keduanya kemudian terjatuh seri, artinya imbang, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Setelah kemudian Hamzah dan Ali itu menang, sudah menggugurkan lawannya, maka Hamzah dan Ali menyerang, memberikan serangan kepada Utbah ibn Rabi'ah untuk menuntaskan mubarazah mereka, hingga kemudian berakhir
mubarozah ini, perang tanding ini antara mereka diulangi oleh Ali bin Abi Thalib dan kemudian Hamzah ibn Abdul Muttalib pukulan kepada Utbah ini faqatalahu, hingga kemudian keduanya me membunuh Utbah ibn Rabi'ah. Setelah itu kemudian mereka membopong Ubaidah keluar dari medan pertempuran. Waqad quti'at rijuluhu. Kakinya ketika itu terpotong akibat pukulannya siapa? Utbah. Artinya Utbah ini memang sebagaimana yang sebelumnya itu ingin hendak membuktikan bahwasanya dirinya itu bukan pengecut. Yang terjadi ini memang demikian, sampai pukulannya bisa mutus kaki lawannya, tapi dia sendiri juga terluka akibat pukulannya Ubaidah. Nah, putus kakinya Ubaidah dan kemudian masih seperti itu, maka setelah pertempuran Badar, Ubaidah ibn al-Harith itu kemudian wafat ketika kaum muslimin itu dalam perjalanan pulang ke Madinah sampai di tempat yang namanya Sofro. Wafat siapa? Gugur sebagai syahid di medan pertempuran, yaitu siapa? Ubaidah ibnul Harith radhiyallahu an. Maka berkenaan dengan hal ini, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an bersumpah atas nama Allah azza wa jal, annahu yuqsimu billah, beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ayat di dalam surah Al-Hajj ayat 19 di mana Allah Subhanahu wa taala berkalam, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini ada dua khasam, ada dua orang yang saling berhadapan, berkelahi, bertempur. Mereka berkelahi bertempur fi rabbihim. Artinya satunya tadi kan berharap Allah memberikan pertolongan, kaum muslimin juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dua orang ini, Utbah itu dengan keyakinannya, tapi keyakinannya kemudian salah. Dan kemudian Ubaidah dengan keyakinannya, yaitu keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu sama-sama mengakui bahwasanya ini untuk Rabbku, tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang beriman. Orang-orang yang kafir kemudian tidak Allah terima amal mereka, bahkan kemudian mereka dicampakkan ke dalam neraka. Ini yang kemudian dikomentari oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan Ubaidah dan kemudian Utbah ini. Nah, insya Allah sampai di sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Isya untuk waktu Samarinda dan sekitarnya. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, insya Allah minggu yang akan datang selepas maghrib kita akan melanjutkan kembali pada pertempuran secara umum ketika sudah terjadi setelah mubarozah ini akan terjadi pertempuran penyerangan dari kedua belah kubu. Bagaimana kemudian peristiwa yang akan terjadi, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat apa yang kita pelajari hari ini untuk menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingat kembali perjuangan mereka dalam menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat yang kemudian loyal dan setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perjuangan dakwah beliau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.